Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Kemal Andreas di Serupa Gulma. Serupa Gulma sebuah podcast yang diinisiasi oleh Seluas Tanah Merah, sebuah studio digital, studio kreatif di Kota Bandung. Dengan tujuan kita ingin berkolaborasi dengan berbagai banyak komunitas yang bermanfaat, komunitas yang dia punya gerakan yang luar biasa. Dan tentu karena ini Serupa Gulma, saya tidak sendiri. Siap. Di sini saya rempugan. Di sini nih biasa kemarin beberapa episode cuman berdua, sekarang bertiga. Kita hari ini kedatangan tamu, kedatangan kolaborator bernama sebuah organisasi bernama Kipan. Ya. Oke. Di sini ada Kang Hendra dan Kang Rizky. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Sebenarnya Ya. gimana? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan? Karena Kang Hendra itu dari Lembang, Kang Rizky Dari Balenda. dari Baleendah. Jadi ini Bandung bagian terluar, teman-teman, ternyata. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Tadi di perjalanan gak hujan karena Bandung sekarang cuaca lagi nggak baik. Tadi aman. Cerah. Dari Baleendah ada Iya, banjir? Aman nggak? Aman nggak banjir. Suka banjir kan daerah-daerah Iya, itu kan? iya. Di simpang Simpangnya. yang ada ayam bakar itu kan? Iya. Oh, oke. Itu dulu karena saya dari Ciparai, by the way, teman-teman, jadi agak tahu lah Baleendah. Nah, terus ya, teman-teman ini dari Kipan. Betul. Kipan ya? Kipan kelompok. Oh, apa? Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Anti narkoba. Oke, Ya. boleh ceritakan sedikit dulu. Kang Hendra sebagai apa di sana, Kang Rizi sebagai apa, terus ceritakan Kipan itu apa. Perkenalkan, tadi sebenarnya nama saya Hendra dan diamanahkan di Kipan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Kota Bandung. Saya sebagai ketua umum. Diamanahinnya ya. Siap ketua. Ya masih belajar lah, masih proses gitu kan. Dan sini juga saya agak sendiri, ditemani oleh Kang Rizky sebagai Kepala Divisi PSDM. PSDM, Ya, apa singkatannya? Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke, Ya. mantap. Ini anak HR berarti ya. Betul. Human resource. Oke. Ya, sekilas tentang Kipan Kota Bandung ya Kang. Kalau berbicara Kipan nasional itu dibentuknya, kalau dulu tuh memang belum ada egalitas, baru Oke. seminar-seminar pada umumnya gitu ya. Oh, awalnya dari seminar ya? Ya pelatihan P4GN. Oke, siapa yang menyelenggarakan waktu itu? Itu dulu ya dari kebetulan kita tuh dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Oke. dan bermitra dengan BNN gitu. Oh, oke. Ya akhirnya di sana dibentuklah Kipan ini dari 2018. Terus juga legalitas juga keluar dari 2020 yang dimana kita tuh dibentuk atas dasar Impres. Oke, oh Impres ya? Ya, instruksi presiden. Terus juga yang rencananya sekarang kita perjuangan menjadi perpres, peraturan presiden. Karena kan Astra Citra Prabowo yang sekarang salah satunya tentang narkoba juga. Oh, oke. Salah satu visi ya. Astra Citra itu visi presiden ya, kan ya? Betul. Oke. Ya, alhamdulillah sampai detik ini Kipan hadir di Kota Bandung di tanggal 27 April 2024 di Balai Kota kita dilantiknya. Alhamdulillah ya sampai detik inilah kan. Oke. Dari pertama kali acara ya, event berarti ya, dari event kan? Ya, seminar. Seminar. Namanya udah Kipan? Ya. Oh, udah. Cuman lebih ke pelatihan sih, Kang. Oh, oke. Jadi belum ada kepengurusan ataupun Kipannya itu belum ditonjolkan. Oh. Hanya sekedar pelatihan tentang penyalahgunaan narkoba. Oh, oke. Yang ngasih nama berarti Kemenpora sama BNN. Nama tapi, Kipan itu munculnya dari ya, situ. Kita sebenarnya dari underbow dari Kemenpora, dari Dispora gitu. Oh, dari Dispora provinsi apa kota? Dari nasional. Oh, Kemenpora. nasional. Oh, Kemenpora. Dari Kemenpora. Oke, dari Kemenpora sebelumnya udah ada berarti 2000 berapa tuh acaranya? 2016. 2016. Sebelum 2016 nama Kipan tuh belum ada. Belum ada, baru pelatihan saja. Oke, pelatihan aja. Dari situ dibentuk, kemudian tingkatannya tuh masih nasional, provinsi, terus tahun 2024 baru ada di Kota Bandung. Kota Bandung, betul. Oke, Kang Hendra sebagai ketuanya. Betul. Dari 2024 itu. Jadi saya tuh dulu tuh ikutan pelatihan dulu di 2023. Nah, pelatihan yang dilaksanakan oleh Kipan Jawa Barat sebandung Raya. Akhirnya di sana pasca daripada pelatihan itu, ya mungkin ada beberapa teman peserta gitu ya dulu. Kita gimana nih di Kota Bandung gitu kan, kita buat aja nih
Kipan Kota Bandung yang belah di sana, akhirnya ya kita sama-sama perjuangkan ada sampai detik ini gitu kan bisa ada bisa hadir. Kalau ini tadi kan Kota Bandung ya. Betul. Kalau Lembang masih masuk merenya Kota Bandung. Kang Rizky nih tiba-tiba gimana gabung gitu kan tiba lain dah. Kalau mungkin aku sih kenapa gabung di Kipan Kota Bandung sebenarnya awalnya sih karena KTP saya. KTP oke. Ya KTP itu masih di Kota Bandung. Oh dulu sempat tinggal di Dulu tinggal di Pagarsih. Oh Pagarsih. Ya, nah karena KTP masih belum dipindahkan dan mungkin jangan-jangan sekarang belum pindah juga. iya sampai sekarang belum pindah. Mungkin terus jadinya karena ya sudahlah gitu ya karena mungkin KTP masih Kota Bandung dan kebetulan kuliah juga kan masih di Bandung, Kota Bandung kan. Jadi ya sudah saya mengikuti organisasi Kipan Kota Bandung gitu. Taunya dari mana bisa gabung? Pelatihan Karena juga? sama pelatihannya bareng sama Ketua Hendra gitu. Jadi pas Pak Ketum ya, bareng. pas pelatihan tuh kita tuh ngumpul kayak wah kita harus ngadain nih di Kota Bandung gitu. Kita harus bentuk nih Kipan Kota Bandung gitu. inisiasi pertama lah. Inisiasi pertama. Oke. Dulu informasinya kayak gimana sih? Soalnya aku baru pas Ainun ngasih info Kipan gitu. Saya juga meskipun KTP saya udah Kota Bandung sekarang. Maksudnya teman-teman dapat informasi aktivitas ini dulu gimana caranya? Kalau dulu kita sebenarnya dari teman. Oke. Temen ya dia kebetulan dia pengurus dari Jabar gitu. Dia ngajakin lah ke kita gitu. Oh dari temennya akhirnya bikin di Kota Bandung. Di Kota Bandung awal-awal yang ngebangun berarti 2024 ada berapa orang? Kalau awal tuh ada namanya tim formatur gitu ya. Tim formatur. Jadi di sana ya kita merancang untuk struktural kepengurusan gitu ya. Ya awal cuman berapa ya? 10 lah kurang lebih ya. Iya, Termasuk teman-teman. Termasuk saya termasuk ada. Oke, wow. 10 orangan lah pertama itu kita. Sekarang Kalau sekarang ya 500 mah ada karena kan kita juga maksudnya kan anggota lah ya. Maksudnya kan 500 orang anggotanya. Iya. Ya alhamdulillah sih kan udah 2 tahun lah maksudnya juga kita kan nggak diam. Iya. Kita terus bergerak gitu ya. Alhamdulillah Oke. banyak juga anak muda yang memang tertarik dan ya sama-sama mereka ingin terhindar daripada penyalahgunaan narkoba ini. Oke. Nah, ini menarik soal narkoba. Jadi aku pengen nanya nanti boleh Kang Rizky dulu, boleh Kang Hendra dulu. Iya. Apa yang menjadi keresahan kalian secara pribadi ya terkait isu ini gitu karena kan nggak semua orang saya juga resah sebenarnya sama narkoba tapi kayaknya mikir-mikir untuk gabung organisasi anti narkoba gitu. Tapi teman-teman apa yang kemudian menjadi keresahan itu sehingga kayaknya gabung deh ke organisasi anti narkoba gitu. Boleh? Atau saya dulu? Oke. Ya karena memang kan dulu tuh pasca daripada pelatihan itu kan harusnya ada aksi nyata gitu ya. Jangan sampai kita dapat ilmu nih. Ya. Terus ilmu itu kan ya kalau buat diri pribadi ya maksudnya kan lebih baik kan kita amalkan gitu kan. Betul. Ataupun kita kasih tahu kepada yang lain gitu kan. Di-share lah ya. Sehingga di sana ya perlu nih ada suatu wadah yang dimana kita bisa memberikan informasi lebih luas gitu kan kepada teman-teman ataupun yang golongan masyarakat gitu kan. Terus juga di sana juga kan tadi saya sampaikan banyak lah ya bukan ya sebut banyak karena teman-teman saya gitu ya. Karena kan ya banyaknya mahasiswa betul. Ya dia jujur gitu ke saya. Sebagai pemakai gitu kan. Terus juga ada pengedar juga gitu. Zaman saya mah ini bukan narkoba lebih ke jamur sih. Pernah tuh jamur tai kucing ya. Iya. Itu mah alifan tuh. Ya dari keresahan itulah akhirnya teman-teman terus juga lingkungan juga gitu kan di sana penting lah gitu ya kita membuat wadah ini itu kan supaya mereka juga bisa sembuh gitu kan. Karena dengan lingkungan kita positif pasti kan akan mempengaruhi gitu kan. Jadi ya marilah maksudnya juga di sini juga banyak yang dia itu lulusan daripada apa sih yang di Poltekesos kan mereka juga ya setidaknya kan mempelajari lah tentang kenarkobaan gitu yaitu tentang rehabnya dan sebagainya. Tergeraklah di sana gitu lah kita untuk membuat Kipan ini gitu. Seperti itulah. Kalau Kang Rizky apa yang menggerakkan? Kalau dari aku sih ya mungkin keresahan aku pribadi ya tidak jauh juga ya sama dari yang ketua itu. Karena lingkungan aku pun karena kan kalau aku berteman tuh nggak melihat itu orangnya kayak misalkan orangnya tuh kayak apa
misalkan pemakai narkoba atau suka mabok, suka ya yang jahat-jahat gitu kan, aku nggak ngelihat orangnya kan, tetapi prinsip aku ketika aku berada di lingkungan yang seperti itu, aku jangan kebawa-bawa gitu kan, kalau kata kasarnya Tong kebawa-bawa. Oke, tong siap. kebawa gitu kan. Nah terus juga setidaknya aku bisa menjadi garda terdepan untuk mengingatkan gitu kan, atau kewajiban aku sebagai sesama manusia untuk mengingatkan bahwasanya narkoba itu nggak boleh gitu kan, oke. terus obat-obatan itu dilarang, sok atau jangan kayak gitu dulu gitu kan, sebelum kamu ketangkep Oke, gitu kan, sebelum oke. kamu nanti kedepannya masih ada masalah berdatangan ke kamu Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi setidaknya kita mengingatkan dulu gitu, Oke, bahwa oke. biar si si orang tersebut itu ya teman dekat gitu ya, karena teman sendiri gitu, yang penting udah udah ngingetin gitu kan. Kalau udah ngingetin mah ya kewajiban aku sebagai temennya udah Oke. hilang Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ya seperti itu. Oh, oke. Karena ngelihat Kang Hendra sama Kang Rizky ngelihat fenomena ini muncul di lingkungan teman-teman Betul, ya. betul. Terus orang-orang seakan-akan terdekat kita lah. orang-orang terdekat kemudian tergerak gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya yang paling paling simpel lah ya. Paling simpel dilakukan oleh teman-teman Kipan gitu ketika misalnya jauh-jauh sebelum ada yang terlibat gitu ya. Apa yang dilakukan dulu gitu untuk mengurangi dampak dari narkoba atau dampak dari penggunaan si narkoba ini? Ya kebetulan Kipan itu bukan seperti layaknya polisi gitu. Oke. Ketika memang ada pengguna, kita langsung tangkap gitu ya. Nah, itu kita ranahnya bukan di sana gitu ya, oke, bukan gak ada kewenangan lah ya. Sehingga ya kita fokusnya itu lebih kepada edukasi sih Kak. Oke. Jadi penyadaran lah ya Oke. kepada orang-orang, terutama pada pemuda terkait bahayanya penyalahgunaan narkoba ini gitu. Edukasi, sosialisasi gitu kan. Seperti itu sih ranahnya, dan memang selain pada edukasi, kita pun ada namanya advokasi. Oke, Advokasi ketika advokasi, memang oke. teman ataupun saudara gitu ya, orang-orang yang kita kenal, dia ingin sembuh gitu ya, kita bisa mendampinginya untuk bisa sehat, yaitu rehabilitasi gitu. Oh, iya. Ya mungkin ya teman-teman juga di sini kan mikirnya rehabilitasi itu bayar gitu ya. Iya. Kebetulan nih gitu kan, nanti ketika memang ingin sembuh gitu kan, Tuh, ingin lip mau sehat sembuh gitu nggak, kan. Lip mau sembuh nggak, Lip? Kalau Kita kecanduan game masuk nggak ya? Ini masalahnya kecanduan Bisa game. ya. Nanti kita Oh, gratis ya? Rehabilitasi sebenarnya. ya kebetulan juga kita kan untuk tahap awal lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya sudah kayak kecanduan Oke. yang memang itu sudah penggunanya berat lah ya. Ya, nanti pun kita bisa memfasilitasi ataupun mendampingi ke BNN gitu. Karena memang kita dengan BNN Kota Bandung sudah berkolaborasi lah, udah bermitra gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir Kipan ini tuh banyaknya kita berkolaborasi. Jadi banyaknya tadi edukasi, terus juga advokasi dan kolaborasi. Gitu. Kolaborasi Itu karena kan penting juga gitu ya. Di sana kan kolaborasi itu menjadi suatu tempat untuk bisa menyampaikan juga gitu kan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba ini gitu kan kepada bukan hanya komunitas Kipan doang, tapi juga banyak komunitas ataupun lebih banyak lagi lah cangkupannya seperti itu. Oke. Nah, saya jadi pengen tahu ya terkait dengan tadi bahwa teman-teman melakukan 3 tahapan program lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman bagaimana melihat kasus penggunaan narkoba di Kota Bandung gitu? Apakah relatif tinggi atau teman-teman punya data semacam yang bisa di-share gitu, sejauh mana sih penggunaan si narkoba itu di kita gitu di Kota Bandung? Kebetulan ya sebenarnya dari Jawa Barat gitu ya, kota atau kabupaten yang tertinggi adalah pengguna ataupun pengedar adalah di Kota Bandung gitu. Oh, tertinggi ya? Betul, karena memang Kota Bandung itu sebagai tempat di mana ya lalu lalang lah. Maksudnya kan di sini sebagai ibu kota kan di Jawa Barat, provinsi ya. Provinsi Jawa Barat gitu kan. Bahkan kalah dari Depok sama Bekasi ya. Salah satunya juga mereka tertinggi juga ya. Oke. Tapi ya memang kalau di Jawa Barat ya terutama di Kota Bandung ya tertinggi juga gitu. Dan itu pun sesuai dengan yang disampaikan oleh BNN Kota Bandung juga gitu kan, pengguna tertinggi itu di Kota Bandung. Dan memang ya kan di Kota Bandung tuh
bukan apa ya, banyak ke wisatawan gitu ya datang di Jakarta, pendatang ya. berbagai macam ini gitu Icon. kan, sehingga terjadilah di sana biasanya transaksi gitu kan. Oke. Entah Oke, itu lewat bayarannya gitu kan, ataupun lewat ya pastinya kayak transportasi kan banyaknya di Kota Bandung tuh gitu kan, sehingga Iya, iya. banyak bisa terjadi transaksinya Oh, gitu. transaksinya cukup tinggi ya. Betul. Oke, wow, menarik. Tapi apa transaksi yang paling baik? Transaksi kasus paling tinggi di Kota Bandung biasanya penyalahgunaan narkoba tuh. Terakhir itu ada namanya yang suntik itu. Suntik. Hmm. Oke. Mulai suntik gitu ya. Cuman itu udah lumayan lama juga sih. Oke, Tapi oke. yang memang sekarang tren itu yang memang yang sering kita temui itu adalah tramadol gitu. Oh, oke. Obat-obatannya Iya, memang iya, iya. itu harganya memang nggak terlalu mahal, tapi Oke, kan oke. itu efeknya dampaknya Oke. itu sangat luar biasa gitu Oke, ya buat oke. badan itu. Iya, iya, iya. Dan memang itu banyak diakses gitu kan. Oke, mudah mudah diakses. diakses, oke. Dan mungkin ya saya juga melihat secara langsung gitu ya, kayak banyak di pinggiran jalan itu kan yang memang dia jual secara ini kan kayak anak bawah umur gitu ya, Oke. maksudnya kayak anak SD, SMP itu sudah ada gitu kan, tetapi ya begitulah namanya. Mungkin udah sanksi nih Iya, iya. sama pihak kepolisian, tapi Iya. ada lagi gitu kan. Oke. Seperti itu. Sebenarnya saya jadi penasaran. Emang apa sih sensasi yang diberikan, anggaplah tadi tramadol paling tinggi gitu ya, yang teman-teman mungkin ketahui atau pernah lihat, pernah dengar dari kasus-kasus yang ada, sensasi yang diberikan gitu. Kenapa sih orang mengkonsumsi tramadol itu gitu? Ada 3 maksudnya kenapa mereka menggunakan entah itu tramadol ataupun narkoba gitu. Iya. Kelompok pertama itu mereka itu karena memang rasa ingin tahu sangat tinggi gitu. Rasa ingin tahu paling tinggi, itu yang pertama. Oke. Karena memang anak muda itu kan masih labil gitu kan. Dan ini ada di anak muda. Banyaknya anak muda. Angka yang penasaran ini. Iya, Oke. betul. Karena kan masih labil sehingga ya mereka ya mengikuti alur gitu kan, masih banyak penasaran sangat tinggi. Itu yang pertama, Oke. karena ingin masih coba-coba. Terus yang kedua, kelompok ini tuh biasanya teratur tuh dalam artian ya mereka rutin gitu dah. Oke. Maksudnya, Meskipun dia coba-coba ya. dia Dia udah rutin. sekali pakai nih. Nah, Terus dia maksudnya besoknya cobain lagi gitu kan. Oke. Karena memang ya efek dari narkoba itu kan biasa ketergantungan Oke. gitu kan. Terus yang Oke. ketiga, setelah yang asalnya itu mungkin seminggu sekali gitu kan, dia itu menggunakan, bisa yang ketiga tahapan ketiga kelompoknya adalah kecanduan gitu. Oke. Nah, kecanduan ini yang sudah harus benar-benar direhabilitas gitu. Oke. Seperti itu Oke. tahapannya ketika kelompok biasanya kayak kan orang-orang menggunakan tuh gitu kan. Oke. Teratur kemudian jadi kecanduan. Tadi pertama kan coba-coba. Yang kedua, Karena memang teratur dia tuh, jadi justru sudah- karena dia coba-coba, Coba dari sekali. coba-coba itu level selanjutnya teratur. Jadi teratur nih, Oke. sebulan sekali harus pakai dia tuh. Oke. Dan efek jadi kecanduan ya ketika memang dia sudah teratur, malahan melebihi batas gitu. Oke. Jadi Iya. kecanduan yang terakhir. Kecanduan maksudnya enggak sebulan sekali juga, mereka harus gitu kan. Malah tiap hari lah gitu kan. Oke. Yang kalau teratur kan biasanya seminggu sekali. Iya. Jadi gak terlalu tiap hari juga gitu. Iya. Tapi kalau menurut Kang Hendra dan Kang Rizky gitu ya, menurut saya gitu, narkoba itu dia tuh kayak ujung masalah gitu, bukan Betul. ujung masalah ya. Dia tuh kayak puncaknya aja. Di bawahnya tuh ada masalah lain sebenarnya. Kan narkoba mah hanya pelarian aja. Aku nggak tahu ya, nanti teman-teman bisa ceritain gitu. Sebelum kan berarti kan sebenarnya ada hal lain yang kemudian dia milih opsi narkoba selain opsi lain. Kan mungkin manusia kan punya coping strategi ketika dia menghadapi persoalan. Betul. Ada yang kemudian misalnya kalau saya kan orangnya ibadah banget ya. Jadi kalau saya pusing, stres gitu ngaji, tahajud. Maksudnya Tapi emang itu bagus. Saya di Betul, mimpi betul. maksudnya. Iya. Ya atau siapapun ada yang kayak gitu. Iya. Tapi kenapa ada orang yang memilih ke si narkoba ini gitu? Teman-teman melihat apa gitu yang membedakan Sebabnya itu? gitu ya. Iya, apalagi Kang Rizky kan di UIN ya, mungkin Iya. punya pandangan yang ini soal apa ya? Soal alasan-alasan orang memilih narkoba. Iya. Boleh. Oke, mungkin dari aku dulu ya, Ya. Kang. Menurut aku sih seperti
kenapa sih orang-orang itu memilih memakai narkoba gitu atau mabuk-mabukan gitu kan, karena sebenarnya ada banyak unsur ya mungkin mereka itu seperti itu gitu kan. Ya contohnya mungkin kalau di perkuliahan ditekankan oleh tugas-tugas yang sangat menumpuk dari dosen gitu kan. Terus yang dosen kedua, tolong ya tugasnya yang banyak-banyak tuh. terus yang kedua mungkin kalau mungkin yang masih muda tapi dianya udah kerja karena ada tekanan-tekanan yang lebih dari kerjaannya gitu kan, karena mungkin ngerasa capek gitu, badan capek jadi pengen ditenangin gitu dengan memakai narkoba tersebut juga. Terus yang ketiga mungkin ada tekanan-tekanan karena ada masalah-masalah pribadi seperti mungkin adanya keluarga yang tidak rukun gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin udah stres banget nih gitu, udahlah coba makan narkoba gitu kan. Terus mungkin ada rasa penasaran juga gitu yang kayak ya karena lingkungan itu tersendiri, mungkin lingkungannya banyak pemakai gitu kan, banyak pemakai mungkin karena dari pemakai itu tersendiri jadi contohnya tuh kayak ya misalnya saya gitu ya, ada di lingkungan. Akang pemakai juga. Enggak. Contoh guys. Aman. Mungkin contohnya seperti saya gitu ya, saya ada di lingkungan pemakai kayak itu dia pakai apa sih gitu, kok kayak yang enak gitu, kok kayak yang apa namanya, kok kayak yang ya gitu, kayak yang enak lah gitu kan. Terus pas dicobain ternyata kecanduan gitu. Nah alhasil ya dia terus-terusan memakai narkoba tersebut gitu. Tapi unsur-unsur yang paling kenapa sih mereka itu lebih memilih narkoba itu ya mungkin itu karena ada tekanan-tekanan yang lebih di luar sana gitu, karena mungkin dari sifat dirinya pribadi kah, atau mungkin dari tekanan-tekanan lingkungan, ekonomi ataupun pendidikan gitu. Karena itu kan sangat mempengaruhi gitu kan. Karena kalau misalkan tidak tidak seperti ada tekanan yang lebih itu mungkin ya bisa diatasi dengan baik gitu ya. Yang penting kembali lagi ke diri sendiri lah ya kalau seperti itu ya. Mungkin kayak contohnya kayak ya kalau misalkan ada tekanan yang lebih gitu kan, ya udah gitu kayak jalanin aja ya, walaupun agak pusing sedikit gitu ya, agak cemas sedikit gitu kan. Cuman setidaknya kan tidak mencenderungkan ke hal-hal yang negatif gitu. Karena kan efek dari si narkoba ini tersendiri itu sangat fatal bagi kesehatan khususnya gitu kan. Selain dari kesehatan juga nanti nyambungnya ke faktor ekonomi gitu kan. Dari faktor ekonominya nanti nyambungnya juga ke faktor pendidikannya gitu kan. Kayak misalkan lagi kuliah ketangkep sama polisi, masalah apa, narkoba ditahan di ditahan di sel gitu kan. Jadi alhasil pendidikannya hancur, ekonomi keluarganya mungkin ya harus ngurusin yang si orang yang ini masuk ke penjaranya. Terus juga dampaknya itu jadi ke si keluarganya juga jadi malu gitu kan, karena mungkin ada yang keluarganya gitu kan, yang orang tuanya atau misalnya keluarga dekatnya kayak cenah aku mah era gitu boga didinya teh gitu, didinya malah jadi asup ke penjara gitu kan. Jadi ada tekanan-tekanan seperti itu gitu. Dari Kang Hendra ada tambahan? Sudah diwakili. Tapi gini, menarik sekali. Tapi berarti sebenarnya aku nggak tahu, mungkin butuh klarifikasi dari Kang Hendra sama Kang Rizky gitu. Dampak penyebab orang memakai narkoba itu tuh adalah karena orang itu sendiri. Betul nggak? Betul gitu ya? Bisa. Atau ada hal lain yang kemudian menyebab dia memilih, kan gini, pada dasarnya kan manusia itu pengen tenang ya. Ya kan? Kayak dulu jujur sama teman-teman, saya nggak pakai narkoba. Di sini maksudnya. Kayak teman-teman dulu kan pas zaman-zaman kuliah ya, tadi yang teman-teman ceritain, penggunaan penyalahgunaan kayak misalnya jamur tai sapi, tahu nggak sih? Pernah tahu? Nggak tahu, belum tahu. Kedengar lah, masih baru dengar. Mungkin zaman sekarang udah nggak ada kali ya. Apina tahu, Pit? Oh tahu, Apina tahu tuh. Jadi ada jamur tai sapi, itu tuh buat rekreasi. Jadi kita beli karena adalah di satu kampus di itu, beli di di peternak gitu. Beli di peternak, kemudian diolah, ada yang jadi cookies, ada yang jadi omelet gitu. Nah, tujuannya mah bukan buat ya tadi manusia itu kan tadi betul, kadang stres, kadang apa. Awalnya mah buat rekreasi gitu. Sehingga jadi kayak tiba-tiba kalau saya kan jadi menghibur ya. Teman saya gitu makan itu tiba-tiba
ngelihat ngelihat Halusinasi. AC halusinasi, lihat kipas, kok kipasnya jadi gede gitu. iya, Itu kan jadi lucu ya, jadi rekreasi gitu. Iya. Cuman sampai tahap itu aja, karena rekreasi. Setelah itu enggak gitu. Nah, karena tadi betul, manusia itu dia sebenarnya butuh ketenangan. Nah, exit strategi pada ketenangan itu banyak opsinya, ada narkoba, ada apa gitu ya. Nah, pertanyaan saya justru lebih jauh dari itu, Kang. Apakah pilihan itu memang secara sadar hanya ada di pengguna, atau ada sebuah sistem yang emang mengarahkan dia untuk memilih narkoba itu? Iya. Ya biasanya juga kan narkoba ini tuh tadi saya sampaikan karena faktor lingkungan. Kalau misalnya dia nggak pakai narkoba itu kan nggak keren gitu kan, dan dia bukan daripada bagian daripada komunitas tersebut gitu kan. Sehingga itu kan menjadi suatu apa ya, secara tidak langsung gitu kan, mereka itu oh kalau saya gak ikutan saya gak akan diajak-ajak nih sama perkumpulan itu gitu kan, lingkungan itu, sehingga ya memang faktor diri dan lingkungan pun sangat berpengaruh gitu. Tadi kan ketika memang kuat iman nih, pasti kan dia akan nolak. Betul, kayak saya kan emang beda ya. Narkoba kalau saya kan emang lagi tahajud gitu ya. Jadi ya memang dua-duanya penting. Antara diri kita dan lingkungan seperti apa. Karena gini Kang, aku tuh pengen ngajak diskusi lebih lebih rada mikir gitu. Saya tuh punya keyakinan, bahkan saya baca di beberapa tulisan gitu, bahwa sebenarnya kenapa kemudian narkoba tetap bertahan sampai hari ini, karena emang industri gitu. Ada orang-orang, saya nggak tahu siapa gitu, yang menjaga rantai pasok narkoba ini gitu. Jadi orang tuh, ini tuh karena kapitalisme, kayak kita jualan. Kenapa sih orang beli handphone? Karena disetting gitu, agar orang tuh beli handphone. Handphone dibuat sedemikian rupa supaya orang tuh depend sama handphone. Nah, si narkoba pun sama. Jadi dibuka channeling agar orang itu menggunakan si narkoba ini gitu. Jadi maksudku, menurut Akang, apakah seperti itu gitu? Aku nggak tahu di Kota Bandung, mudah-mudahan sih enggak gitu. Tapi si narkoba itu adalah bagian dari sebuah industri besar. Kalau misalnya, karena kan saya suka nonton film-film Amerika Selatan, Meksiko gitu ya, kan ada mafioso. Itu kan industri. Betul. Rantai pasoknya dijaga. Bahkan punten, ini mah di Meksiko ya, saya nggak tahu di Indonesia. Polisi di Meksiko sana gitu, di Amerika sana, itu tuh bagian dari sistem ini gitu. Sehingga percuma kita ngomongin edukasi, ada satu sistem yang lebih besar yang memaksa orang gitu untuk tetap menggunakan itu. Apakah persoalannya hanya itu, atau sebenarnya emang dibuat gitu orang memilih narkoba itu? Aku nggak tahu teman-teman bisa ngelihat itu atau enggak gitu di Kota Bandung. Kalau sejauh ini gitu ya, saya pengalaman di Kota Bandung itu cuman rekreasi aja, kayak zaman aku kan, kalau yang tadi jamur itu kan emang nggak ada mafiosonya ya, itu mah kayak ya udah iseng-iseng aja gitu. Lebih jauh kayak tadi tramadol gitu kan, kemudian bahkan heroin, bahkan sinte gitu-gitu. Apakah itu bagian dari sebuah sistem yang lebih besar lagi dan disetting supaya orang tuh tetap bisa beli? Ya kalau setahu saya di Kota Bandung banyaknya itu memang maksudnya kayak tersebarnya gitu ya. Itu memang kayak di kios-kios gitu, yang memang gimana di kios-kios gitu. Oh, ada kios-kios. Oke, siap. Yang di sana kan ya kamuflasenya itu dia jualan biasanya apa? Pop es itu kan, jualan anak-anak lah gitu kan, terus jualan rokok ataupun Ajeng kopi-kopian mana ya? gitu kan. Dia punya kios soalnya. Nah, jadi di sana memang peredarannya di sana gitu kan, setahu saya gitu ya. Tetapi juga itu kan baru ya receh lah gitu kan, tingkatan receh gitu kan. Tapi ada yang lebih tingginya, yang memang itu biasanya di kalangan ya yang memang dia punya budget lah ya, di kalangan atas itu, menengah ke atas lah ya. Sampai beberapa bulan kemarin pun dari Kota Bandung, pemerintahan Kota Bandung gitu ya, yang bersama BNN pun sampai 2 ton gitu ya. Wow. Itu ya narkoba lah ya. Apa itu jenisnya kalau boleh tahu? Apa sih waktu kemarin? Campuran obat atau campuran sih, obat. Campuran. Nah, misalkan 2 ton gitu ya itu masuk ke Bandung gitu kan. Sehingga memang itu kan itu baru Kota Bandung loh gitu kan. Sedangkan kayak Jawa Barat ataupun kota-kota lainnya kan belum tahu tuh gitu. Betul. Sehingga memang saya analisis dan mungkin beberapa kajian juga bersama teman-teman, memang
ya harusnya gitu kan. Iya. Kayak yang di bawahan itu kan kayak kios-kios itu kan emang Iya. ya itu masih ecek-ecek lah ya. Iya, Nah, iya, harusnya iya. dari atasnya dulu tuh akarnya Oke, gitu kan oke. sehingga ya gak akan terus apa ya ya berterus-terusan lah ya. Iya. Ketika dari atasnya kan 2 ton gitu. Benar. Banyak banget ya 2 Betul. ton. Sedangkan 1 gramnya itu sabut misalnya kan, itu merusak 10 generasi bangsa ini gitu. 1 10 gram? 1 gram. Ini 2 ton gitu kan. 2 ton. Bagaimana Tinggal dikaliin ribuan aja gitu ya. ya. Makanya ya inilah gitu memang tadi kan disampaikan ini bisnis juga. Betul. Cuman, ya bisnis juga kan bisnis bukan bisnis ecek-ecek lah ya. Ya. Ini kan mafioso kalau di Ah. Meksiko tadi ya. Betul. Mafia gitu, bisnis mafia bukan bisnis yang kayak kita jualan apa ya, kerupuk gitu ya, bukan. Iya, tapi ya memang ya walau alam ya. Ya, Itu ya. mungkin ada backingannya Ya. sehingga ya nggak akan mungkin loh gitu kan. Betul. Ya berdagang di kios-kios gitu Betul. berani gitu Betul. kan. Malahan terang-terangan gitu kan di pinggir jalan gitu Betul. ya. Betul. Pasti ya ada Iya. juga. Tapi dari Kipan sendiri, punten agak motong ya, Ya. bisa aku lupa. Dari Kipan sendiri sebenarnya ada upaya ke sana, terutama advokasi berarti kan? Yang perlu dilakukan kan sebenarnya salah satu yang tadi disebut advokasi. Yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum. Penegakan hukumnya sebenarnya bukan ke pengguna, Iya. ya, tapi ke pengedar Iya. gitu, ke penjual gitu ya. Nah, adakah teman-teman melakukan advokasi itu? Kalau kita lebih ke pengajuan. Jadi kan kita bekerja sama nih, selain pada BNN kita bekerja sama dengan Satres Narkoba Oke. Kota Bandung Polrestabes itu kan, sehingga ketika memang kita mengadvokasi yang demikian, Iya. ya karena juga dari segi kekuatan lah ya, Iya. kewenangan juga kita masih lemah ketika Betul. memang kita menindaklanjuti hal demikian, tapi Betul. lebih kita laporan gitu ya Oh, kepada laporan. Satres Narkoba Polrestabes Kota Bandung gitu, Oh, oke. sehingga ya kita bagi-bagi inilah bagi-bagi tugas karena kan tugas. kalau semuanya kita nih edukasi, sosialisasi terus juga semuanya sama kita juga emang dengan banyaknya kekurangan kita gitu ya. Iya. Jadi ya kita ya walaupun hanya edukasi gitu kan nggak seberapa tapi Iya. kan itu sangat penting juga Iya, loh gitu betul, ya. betul, betul. Bukan dilihat dari banyaknya kontribusi tapi kan Betul. seberapa kontribusi yang kita berikannya Oke, gitu. Teman-teman pernah ngukur nggak sejauh mana tingkat keberhasilan dari edukasi yang sudah teman-teman lakukan? Kalau sejauh ini kalau segi secara signifikan tinggi enggak sih, cuman memang sejauh ini dengan segala kekurangan yang kita miliki, terutama dari segi finansial gitu kan ya. Tapi alhamdulillah gitu kan itu bukan menjadi suatu kendala ataupun penghalang kami. Banyak daripada program kerja yang kita sudah lakukan gitu. Entah itu kita roadshow kepada SMP, SMA. Oh, roadshow-nya ke mana aja, Kang? Ke SMP, SMA, ke sekolah kampus, berarti. Oh, bahkan kampus ke kampus juga gitu ya. Terus juga ya kita melakukan kegiatan seminar, webinar di sana dari berbagai ya pemuda lah ya. Oke. Kita kumpulkan, diberikan pemahaman gitu ya tentang terkait bahaya narkoba gitu. Jadi ya sejauh ini alhamdulillah gitu ya. Maksudnya dengan hadirnya Kipan Kota Bandung gitu ya. Banyak orang tersadarkan gitu. Banyak orang yang memang ya mereka juga menanyakan nih terkait Kipan tuh misalnya kita kan tadi ada advokasi untuk bisa ingin sembuh gitu kan. Kita di sana temani untuk kan beda-beda ya Kang. Ada yang memang tadi kan kalau misalnya dia masih awal dari tahap awal tuh kayak coba-coba itu kita bisa kayak memberikan saran motivasi gitu supaya dia menjauhkan. Tapi kalau misalnya memang dia sudah menjadi pecandu, kita lebih tahapan lain, yaitu kita lebih menyadarkan gitu kan. Sehingga kalau misalnya udah pengguna itu nggak bisa Kang, ketika memang ayo kamu rehabilitas secara paksa nggak bisa. Karena sebenarnya kalau rehabilitas tuh gimana orangnya yang menggunakan gitu ya. Kalau misalnya dia ingin sembuh ya pasti dia akan sembuh, tapi kalau dia tetap masih gak mau nih, gimana kita ataupun keluarganya maksa buat rehabilitas, gak akan mau dan akan sembuh gitu. Jadi butuh pendekatan yang berbeda ya. Itu pendekatannya lebih khusus lah gitu kan. Psikologisnya kita lebih mengenai juga gitu. Berarti sebenarnya Kipan itu lebih fokus ke pengguna ya. Si program-programnya pengguna calon bukan calon pengguna ya, apa ya istilahnya ya? Ya generasi lah. Orang-orang yang dikhawatirkan menggunakan gitu ya. Oh, oke. Jadi kalau kebagian yang tadi ke pelaku atau pengedar mah enggak ya, ranahnya bukan di Kipan ya, itu mungkin ranahnya di BNN atau di kepolisian gitu ya. Oke, iya karena gitu loh Kang, aku
isu narkoba itu kan isu yang sudah lama sebenarnya, Betul. yang udah jauh-jauh hari. Nah, ketika ada satu kondisi yang sudah lama, kita tuh harus, kalau aku ya, kadang kita harus melihat akar persoalannya itu dari mana gitu. Betul. Nah, khawatir aja kalau misalnya apa yang dilakukan sama teman-teman selama ini kayak gini, kayak kita apa ya, rumput yang muncul gitu, rumput liar, gulma gitu ya. Kadang untuk menyikat rumput tuh kita hanya sikat bagian atasnya gitu, sikat. Padahal kita nggak Tumbuh sadar. lagi gitu ya. Iya, karena bakal tumbuh lagi. Karena kita nggak pernah sadar di bawah rumput itu ada akar, ada persoalan yang lebih besar gitu. Nah, jangan-jangan gitu ya. Tadi yang aku sebut, urusan narkoba itu bukan cuman persoalan orang memilih antara mau ngaji seperti saya atau mau ke narkoba gitu. Tapi ada hal yang lain yang mendirect yang ekosistemnya emang dibangun gitu. Kayak mungkin agak loncat sedikit contohnya gitu, kayak misalnya judi misalnya gitu. Kan itu mah bukan semata-mata pilihan orang, itu mah industri gitu. Orang menyediakan itu gitu. Meskipun balik lagi kalau kata penjudi atau kayak kata bandarnya, aku mah gak akan jualan kalau nggak ada demand-nya gitu kan. Tapi kan nggak gitu juga gitu ya. Nah, itu menjadi sangat penting ketika kita ngomongin isu narkoba. Tapi hal ini walaupun tidak dibahas, maksudnya walaupun tidak dilakukan sama teman-teman karena itu bukan ranahnya, tapi itu suka didiskusiin nggak sih di dalam, baik itu secara internal gitu, ngebahas soal ini kayaknya ada jaringan apa gitu, ada hal lain. Paling itu tadi maksudnya kan belum terjauh sih terkait Oke. pembahasan itu gitu ya, karena memang ya kita lakukan sebisa mampu kita lah gitu kan. Betul. Ya mungkin di sana ada lebih ranahnya, tapi memang nggak untuk kemungkinan juga gitu ke depannya kita bisa terus ya mengkaji lebih dalam gitu kan. Betul. Kenapa nih bisa terus-terusan gitu kan? Betul. Terjadi pengedaran narkoba gitu. Karena teman-teman, aku latar belakang aku tuh antropologi ya. Emang gak nyambung sih sama narkoba gitu. Tapi aku punya sama teman-teman bikin kajian soal ganja. Soal ganja gitu. Kan dulu tuh ganja tuh tanaman lokal Nusantara ya, dia dari Aceh gitu, ditanam gitu. Sekarang kan ganja dilarang gitu. Nah, yang diuntungkan itu tuh sebenarnya ketika ganja dilarang bukan para gimana ya? Ya, ganja itu ketika dilarang yang diuntungkan adalah para mafioso ini, para mafia. Kenapa? Ketika dilarang, maka jumlahnya jadi sedikit. Ketika jumlahnya sedikit, harganya jadi mahal. Masalahnya itu, dan itu dikendalikan dalam satu sistem rantai pasok yang emang terjaga gitu. Aku nggak tahu, mungkin ada oknum-oknum dan sebagainya gitu. Nah, sama dengan narkoba jenis lain mungkin ya, karena aku mah di ranah yang melakukan penelitian di masalah ganja gitu. Nah, mungkin di masalah yang lain pun sama gitu. Yang sering kita temukan di Kota Bandung. Kenapa kemudian Kota Bandung menjadi cukup tinggi? Karena satu mungkin aku nanti teman-teman bisa lihat ya, kenapa sih Bandung menjadi, selain tempat bertemunya orang, mungkin tingkat stres tinggi. Karena kan dia wilayah perkotaan ya, tingkat stres tinggi. Kemudian akses pada pengetahuan untuk mencari dalam tanda kutip ketenangan gitu terbatas, serba dilarang. Motoran nggak bisa gitu, ya udah yang nggak kelihatan. Karena yang mau motoran kelihatan ya, kita adrenalin lah gitu, sepedahan gitu, kelihatan, pasti dilarang sama orang tua. Narkoba mah nggak kelihatan, pas sudah diminum di ruangan diem aja udah gitu ya. Nah, selain tadi dampak selain dampak banyaknya pertukaran itu, apakah teman-teman pernah melihat di sisi pengguna ini, bukan pengguna, anak-anak muda ini, di sisi psikososialnya gitu? Maksudnya sisi psikososial teh, kenapa sih mereka Bandung tuh menjadi cukup tinggi gitu? Bukan hanya persoalan cross culture ya, cross informasi gitu, tapi dari sisi psikososial, apakah emang orang-orang Bandung tuh pada stres gitu? Iya, betul. Setahu saya tuh orang Bala Endah gitu salah stres gitu. Atau orang mana gitu? Ya kalau di Bandung kan memang kan saya orang KBB, terus dia orang kabupaten. Banyak, jadi dari berbagai tempat gitu kan biasanya kumpul di Bandung gitu kan. Sehingga di sanalah gitu kan anak muda gitu banyaknya gitu ya. Berkumpul, ya pasti ada aja nih yang memang dia tuh
itu apa kayak pengguna gitu kan. Sehingga bukan hanya karena stres gitu kan. Sehingga memang di sana tuh ya dari ini perkumpulan anak muda gitu kan. Dan di sana lingkungannya sehingga memang ya sangat berpotensi gitu kan untuk mereka menggunakan jadi satu jadi banyak gitu. Oh, terus satu lagi, Kipan pernah kolaborasi sama organisasi di luar Kipan nggak? Misalnya sama organisasi yang emang kayaknya ini bakal apa ya, angka pengguna narkobanya bakal tinggi. Let's say misalnya apa ya, geng motor misalnya, punten-punten gitu, bukan geng motor angka narkobanya tinggi, maksudnya biar aksesnya tuh cukup terbuka. Betul. Gitu ya di situ gitu. Pernah nggak kerja sama organisasi lain? Kalau yang kayak ekstrim gitu ya, kayak geng motor ataupun jangan kita paling satu kegiatan. Jadi dulu ada kegiatan namanya tuh apa ya? Pokoknya mah berbagi komunitas. Ada dari XTC terus juga ada ya pokoknya komunitas banyak komunitas lah ya. Kayak anak jalanan gitu kan. Di sana ya lebih kepada edukasi kepada ketua-ketuanya. Sehingga ketuanya itu memberikan lagi pemahaman kepada anggotanya gitu kan. Jadi ya si ketua-ketuanya itu kita kasih pemahaman dulu lah gitu kan kepada supaya ya jangan sampai anggotanya nih melakukan hal demikian gitu. Biasanya poin edukasi seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman Kipan sehingga orang-orang itu tidak menggunakan narkoba? Poinnya aja. Biasanya apa yang disampaikan? Kalau kita ketika menyampaikan kan banyak itu kita ada namanya pendidikan sebaya. Sehingga ketika kita menyampaikan dengan cara santai ataupun kita misalnya ya memberikan informasi tentang narkoba akan lebih sampaikan gitu. Karena memang beda lah antara misalnya saya menyampaikan ke teman saya dengan saya dari Kipan sama dari BNN. Betul. Pasti kan sensasinya beda gitu kan. Tapi dengan kita menyampaikan nih secara ya kayak ngobrol aja, ngopi gitu kan. Ini jangan sampai kan banyak di sana tuh banyak lah teman-teman kayak saya juga pakai kok gitu. Tiba-tiba cerita gitu ya. Jadi pembawaannya lebih ke enjoy sih kita penyampaiannya ketika teman sebaya. Tapi kalau misalnya kayak sekolah-sekolah ya kita lebih kepada ya pada biasanya lah umumnya gitu kan edukasi gitu kan. Ya memberikan pematerian gitu. Misalnya gini, misalnya kita lagi ngobrol nih, lagi proses edukasi, terus aku cerita, aku kayak make gitu, apa yang dilakukan? Saya nggak langsung ngejudge dia. Misalnya saya make nih, apa yang dilakukan Kang Hendra ke saya? Lebih kepada saya dengarkan dulu. Dengerin dulu. Alasannya kenapa? Gitu kan. Jadi kan tadi sampaikan entah itu karena masalah keluarga. Jadi kan saya juga ketika saya pakai kan dosa di dosa ya kayak gitu ya. Enggak juga sehingga kan nanti kalau saya pakai ayo tangkap takut gitu. juga dan enggak mau ceritain ke saya. Jadi kan saya lebih kepada ya udah sok ceritain dulu aja kenapa bisa kayak gitu. Sehingga kan titik masanya di sini nih. Barulah saya memberikan solusinya gitu seperti apa. Jadi diulik masalahnya apa? Penyebab kan beda kan orang-orang tuh gitu kan. Jadi kita kenakan dulu psikologisnya lah gitu. Seperti itu sih. Jadi gak langsung ngejudge kamu salah. Tinggalin enggak gitu juga gitu. Berarti teman-teman di Kipan sudah dibekali dengan edukasi apa sih namanya tuh psikososial dasar P3K tuh? PVC apa ya namanya? Apa sih? PFA tuh psikologi first aid. Psikologi first aid. Pernah dibekali hal-hal kayak gitu nggak teman-teman? Tapi kita kan kadar itu kan sebelum jadi anggota Kipan ya kita juga ada namanya pelatihan kan. Jadi khusus untuk pengembangan ataupun peningkatan kapasitas gitu kan. Jadi sana tuh ada dari BNN, dari Satgas Narkoba, terus juga ada dari memang pegiat lah ya. Di sana kita selama kurang lebih dari pagi sampai sore lah ya digembleng lah di sana gitu untuk pengetahuannya gitu. Sehingga kan ya tadi kayak gimana cara edukasinya ataupun ketika ada pengguna nih gimana solusinya gitu kan. Bagaimana cara menggali informasi ataupun kayak sembuhnya kayak gimana nih. Jadi di sana pun ya sebelum daripada kita memberikan penyadaran edukasi kepada yang lain
ya kita juga dulu deh. Udah dapat pelatihannya ya. Gitu. Okay. Yang 500 itu orang itu udah semuanya. Udah, jadi itu bertahap juga sih Kang, nggak langsung 500. Enggak langsung semuanya. Jadi awal Kipan Kota Bandung dibentuk, sekarang kan beberapa kali kegiatan. Ya, akhirnya lumayan lah. Oke. Aku pengen tahu, ada nggak sih menurut Kang Rizky atau Kang Hendra tentang cerita sukses yang pernah dialami sama teman-teman selama bergelut di Kipan ini, misalnya, gara-gara saya ngasih edukasi, ada orang yang kemudian yang tadinya kecanduan jadi berhenti, atau yang tadi mau nyoba jadi berhenti. Ada nggak sih satu cerita-cerita sukses yang pernah dilakukan sama teman-teman? Ada gak? Kalau dari aku pribadi sih, ya Kang, mungkin lebih enggak mengatasnamakan dari Kipannya sendiri. Oke. Gimana? Karena emang aku tuh punya satu teman dekat yang emang kalau bahasa anak Gen Z itu circle ya. Ada circle gitu kan. Benar-benar dia itu mungkin dari faktor ekonomi keluarganya yang kurang lah, bisa disebut kurang gitu. Nah, dari situ dia pas aku ketahui kan, karena circle nggak cuma satu ya, biasanya kan dari kampus, di rumah dan lain-lain gitu kan. Nah, ketika dia sama circle sama aku ya seperti biasa kita berteman, cuman pas ketika dia kembali lagi bergelut kepada circle yang kembali lagi di lingkungan rumahnya, itu ada yang dia itu emang pecandu gitu, pemakai. Nah, di situ mungkin aku nggak menjudge juga ya, kalau katakan Hendra tadi itu, aku juga nggak menjudge duluan, kamu tuh memakai jelek gitu, nggak kayak gitu. Tapi dan dia tuh pernah cerita sebenarnya awalnya tuh ke aku kayak, Ki, kenapa? Ini aku banyak masalah, pusing gini ini teman-teman aku pada make tramadol gitu. Aku pengen coba beli walaupun aku nggak punya uang, bisa lah uang mah di mana. Nah, kan emang berapa sih tramadol harganya? Ya murah lah, bisa disebut murah gitu kan. Cuman kan karena nanti ada orang-orang nyobain. Karena pas melihat murahnya itu, tapi karena faktor ekonominya kurang, dikhawatirkannya kan misalkan ketika mungkin udah pusing nih, stuck di mana-mana gitu ya, uang nggak ada gitu, tapi dia udah kecanduan, malah kan makin bahaya gitu. Kayak misalkan nanti dia bisa lebih nekat ke unsur judi online misalkan kan. Judi online nanti kedepannya nguras lagi ekonomi keluarga gitu kan. Nanti udah pusing keluarganya, kayak misalkan ini udah habis banget nih sama judi online, alhasil apa? Ada yang mencuri gitu kan, jadi ada tindak pidana lain gitu. Jadi emang dari satu titik faktor itu bisa menyebabkan ke banyak faktor gitu kan. Karena tadi gitu kan, dari mungkin ngerasa nggak punya duit, belinya murah aja. Nah, udah kecanduan terus gitu kan, sehingga nggak bisa nih lepas sama tramadol gitu nih. Nah, udah gitu udahlah, ini ada duit segini, top up buat judi online terus. Nah, kecanduan juga nih judi online. Udah habis duit semua, ya udah gitu, gimana lagi? Udahlah, maling lah gitu kan, biar ambil motor orang gitu, biar dijual jadiin duit lagi gitu. Nah, ketika itu dia cerita ke aku kayak, wah ini kayaknya enak gitu kan, terus stres gitu kan kayak ini. Nah, aku di situ nggak aku bilang bahwasanya aku ini anak Kipan gitu, tapi emang benar-benar pure karena aku temen dekat gitu kan. Kamu nggak usah kayak gitu kamu gitu bilang kan, mumpung kamu belum gitu, kamu harus lihat dulu. Maksudnya kalau aku ngelihatnya itu, kalau misalkan ngomongin orang gitu, atau misalkan ada yang ngasih minta solusi ke aku gitu ya, tentang terkait permasalahan apapun itu aku pasti berbicara dulu tentang jeleknya dulu gitu. Karena kan nggak semua mungkin ada jelek ada baik kan gitu, karena nggak semua itu baik gitu kan, yang jalan yang mau dia tempuh itu, tapi ada juga yang jeleknya juga. Nah, aku bilang jeleknya dulu gitu, kayak misalkan kamu mikir nggak kalau misalkan orang tua kamu nggak punya duit gimana, udah mah kamu tuh misalkan maaf ya, ini mah kata UKT kamu belum dibayar, masih ada tunggakan, terus jajan kamu gimana, pendidikan kamu nanti kayak gimana, belum lagi kalau kamu ketangkep, belum lagi kalau kamu udah kecanduan kayak gimana. Nah, aku udah sejauh itu gitu nge-explore-nya ke dia tuh. Oh iya ya Ki, benar gitu. Alhasil dia di situ ya mungkin mengeluarkan semua keluh kesahnya, permasalahan keluarganya dan lain-lainnya. Ya udah, aku kasih solusi. Ya udah, sekarang mah gimana caranya kamu bisa, kayak misalkan dia UKT dia nunggak, ya udah ayo sama aku temenin ke pihak dekanat, pihak rektorat gitu ya, bahwasanya kamu itu ada tunggakan, ya siapa tahu bisa mereka membantu untuk tunggakan UKT kamu gitu. Ataupun ya udah tunggu aja, nanti bisa aku bantu misalkan via misalkan kan sekarang banyak beasiswa gitu kan. Jadi ya udah, aku coba
apa namanya nih, kalau ada info beasiswa aku kasih ke kamu gitu kan, coba Oke. kamu daftar gitu kan, Oke. siapa tahu kamu nerima. Dan alhamdulillah waktu itu dia nurut gitu. Oke. Dia itu nurut karena dia itu udah awalnya tuh dari dekanat, kita berangkat ke dekanat, kita berangkat ke rektorat. Awalnya tuh emang wah bener nih ini orang membutuhkan gitu kan, bener nih dia ada tunggakan, dan alhasil dari situ direkomendasikan oleh rektorat bahwasannya dia itu harus layak menerima beasiswa, karena di kampus kami itu ada beasiswa dari kampus gitu kan, direkomendasikan langsung oleh rektorat. Alhasil dia mendapatkan feedback yang lebih gitu. Udah mah uang tunggakannya terbayarkan, dia juga mendapatkan uang yang lebih gitu. Dan alhasil di situ dia berterima kasih kepada aku, ya udah makasih gitu kan, karena kamu udah ngebantu. Nggak apa-apa, aku mah bukan butuh terima kasih kamu, cuman sama-sama gitu. Cuman dari aku ya kamu jangan melakukan hal-hal yang negatif itu ya. Aku menitip jangan ini, karena kamu tuh gimana pun juga kamu tuh temen aku gitu kan. Walaupun kamu belum memakai, kamu ingin mencoba gitu kan. Tapi aku dengernya aja kayak sedih gitu, kok ada gitu temen aku yang kayak gitu gitu kan. Makanya aku di situ langsung meng-cut off lah gitu, biar supaya dia itu nggak ngelakuin itu gitu. Karena kan kalau udah keterusan susah juga gitu kan. Karena kan tadi kalau dibilang kalau misalnya kita ngedeketin dari akar-akarnya, atau misalnya baru yang pecandu baru atau yang mau nyemplung itu susah gitu. Karena gimana pun juga kita harus sendiri tadi gitu kan, dari bawah-bawahnya dulu gitu. Kalau dari atasnya misalkan kayak pengedarnya udah di-cut gitu kan bakal hilang juga gitu. Kalau misalkan udah terkat semua gitu. Tapi kan realitanya itu berbeda gitu. Bahkan penjualan sana sini masih terbuka luas gitu kan. Hukumnya juga kan bahkan masyarakat sekitar itu masalah narkotika itu atau narkoba itu bisa disebutkan mereka itu takutnya narkoba itu kenapa dari masyarakat ketika ada yang pemakai itu nggak berani melaporkan itu, karena hal negatif ketika dilaporkan itu beranggapan wah ini bakal dipenjara, padahal kan enggak. Terus gitu. Dia takut keikut-ikut. Gitu. Jadi karena kan biasanya polisi atau mungkin ya ini mah jadi saksi lah ya. Gitu, aparat setempat itu kan biasanya ada pengembangan gitu ya. Ketika suatu kasus atau kejadian ada yang dapat itu pasti dikembangkan gitu. Ini misalkan lu pemakai gitu kan, lu pengedar, terus siapa aja teman-teman kamu gitu. Nah, jadi kan ketangkap semua. Nah, itu yang dikhawatirkan masyarakat gitu kan. Padahal ada solusi yang lain gitu ya. Tadi rehabilitasi. Terus ya karena rehabilitasi bayar nggak? Sebenarnya enggak gitu. Cuman ya itu karena kenapa adanya KIPAN Kota Bandung, khususnya di Kota Bandung ya, kita mengedukasi yang lebih gitu untuk masyarakat yang tidak paham dengan hal-hal yang teknis lah gitu, mekanismenya gitu ya. Iya, seperti apa gitu kan, kayak kita harus berangkat kemana gitu kan. Kita harus ini. Padahal kan di pihak BNN pun ketika kita bukan menyerahkan diri ya, lebih ke aku pencandu, ini udah nggak bener nih. Berangkat ke BNN pasti itu rahasia 24 rahasia dia ketika dia ngobrol bersama pihak BNN itu pasti aman dirahasiakan gitu, karena kan ya aman. Dokumen negara guys gitu. Aman ya nanti ke BNN guys. Jadi ketika jadi gitu stigma masyarakat yang mungkin sulit dihilangkan lah gitu. Yang seperti itu. Iya, tadi Kang Rizky itu cerita soal menarik sih. Sebenarnya tuh tadi tramadol, teman Kang Rizky cerita pengen pakai tramadol itu kayak solusi instan ya pada persoalan dia ya. Dia tuh punya persoalan banyak. Tramadol tuh kayak exit strategi gitu. Padahal sebenarnya ada solusi lain yang lebih bisa diambil dan nggak instan. Dan kalau kita ngambil tramadol kan tadi Kang Rizky cerita bahwa dampaknya tuh bisa lebih jauh lagi, bisa pencurian dan lain sebagainya. Yang perlu disadarkan bahwa ketika kita punya masalah, selesaikan masalahnya. Betul. Bukan lari. Karena tramadol tuh kayak lari aja gitu ya. Lari aja dari masalah. Dan ya aku ngucapin nambah masalah harusnya kan menyelesaikan masalah tanpa masalah kan. Ya luar biasa cerita Kang Rizky itu, terima kasih sekali loh Kang. Maksudnya dengan apa yang dilakukan sama Kang Rizky berarti satu orang terselamatkan. Dan ketika ngomongin narkoba tadi dibilang ketika kita ngomongin satu orang, dia tuh kedepannya punya anak, punya cucu gitu. Berarti satu keturunan ini bakal selamat. Luar biasa, terima kasih Kang Rizky. Kalau dari Kang Hendra ada cerita yang... Kalau dari saya pribadi nggak jauh beda sebenarnya teman-teman. Ketika dia ingin hilang dari permasalahan gitu ya, mungkin jalan keluarnya seperti itu ya. Sebenarnya juga dari saya pribadi pun ya memang saya daripada ngajak ayo
kita mengalihkan kepada hal positif gitu ya. Betul. Kan? Kayak kita nih, ayo kita futsal, ayo kita misalnya kadang kajian gitu ya. Oke. Ini kayak banyaknya Aku banget ya olahraga sama kajian itu. Jadi kalau saya pribadi, terutama teman-teman gitu ya, ajak dulu ke hal yang positif, kegiatan-kegiatan, jalan-jalan gitu kan, sehingga mereka pun yang memang kan biasanya tuh ketika pengguna tuh kan ketika dia butuh teman. Oke. Jangan sampai mereka itu sudah sama dia banyak masalah, menyendiri, terus juga ya dia kebingungan, nggak ada untuk bercerita gitu kan, sehingga hadirlah kita di sana gitu kan, untuk kadang ya bukan hanya sekedar edukasi doang kita tuh gitu ya, kita misalnya jalan-jalan gitu kan. Oke. Jadi kan ketika jalan-jalan segala yang mereka itu jadi beban ataupun masalah kan hilang lah ya. Betul. Dari sana lah gitu kan, terutama saya itu kayak ngejak ke hayak enjoy sih. Banyaknya itu gitu, sehingga kan teralihkan ya. Seperti itu. Jadi tadi betul sih, kadang orang ketika punya masalah dia tuh suka cari solusi instan. Narkoba contohnya dari tramadol itu tuh kayak solusi instan aja gitu, dia kayak mencet satu tombol yang ya mungkin saya bisa lari gitu, tapi sebenarnya ketika mencet tombol itu nambah. Tadi diceritain luar biasa gitu. Luar biasa sekali, nggak kerasa udah 55 menit guys. Tapi sebelum itu aku ada satu pertanyaan terakhir. Apa harapan teman-teman, baik itu secara pribadi ya, dari Kang Rizky, dari Kang Hendra, 5-10 tahun ke depan isu narkoba ini pengennya kayak gimana? Apa yang diharapkan sama teman-teman, ya minimal di kota Bandung atau di wilayah-wilayah sekitar? Ya, mungkin langsung ini ya. Boleh. Oke, semuanya, Kipan Kota Bandung tidak akan bisa untuk bergerak sendiri gitu ya, dan tidak akan bisa untuk menyelesaikan permasalahan terkait narkoba ini. Perlu adanya kolaborasi nyata, aksi kolektif, entah dari segi kepolisian, pemerintahan gitu ya, ataupun dari segi dinas-dinas terkait, ataupun masyarakat pemuda, semuanya lah gitu ya, karena memang narkoba ini musuh kita bersama gitu. Betul, kan. Sepakat. Dan disinilah bukan hanya tugas kita nih Kipan ataupun BNN saja untuk menyelesaikan narkoba ini. Maka dari itu mari bersama-sama untuk kita terus menggaungkan gitu ya, terkait bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Sebenarnya narkoba itu boleh sih Kang, yang penting yang nggak boleh itu disalahgunakan gitu. Boleh itu obat-obatan tuh boleh ya? Boleh. Yang nggak boleh itu disalahgunakan. Oke. Jadi kan pertama bolehnya itu untuk penelitian boleh. untuk pengembangan ilmu gitu ya. Terus yang kedua untuk kesehatan. Untuk kesehatan, yes. Buat Itu medicine. pun atas dasar resep dokter. Betul. Dan penelitian yang terstruktur ya. Betul, gitu kan. Bukan coba-coba. Oke. Jadi harapan besar saya untuk kedepannya ya Kipan hadir bukan hanya sekedar ada, tetapi ada bukti nyata gitu kan. Amin. Karena banyak ini walaupun 2 tahun gitu ya kita di Kota Bandung, tapi alhamdulillah banyak pemuda khususnya gitu kan yang memang tersadarkan gitu. Betul. Karena kan yang memang dia belum tahu, ternyata bahaya penggunaan narkoba seperti ini. Betul. Sehingga ya mereka yang masa ingin mencoba nggak jadi gitu kan, karena sudah diberikan ilmu tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba seperti itu. Ya intinya buat semuanya, kita sebagai generasi muda, kita harus menjadi pelopor gitu kan, jangan sampai jadi penonton. Apalagi kita sebagai generasi kedepannya, bagaimana bangsa Indonesia kedepannya akan maju dan ya baik gitu ya. Sedangkan anak mudanya zaman sekarang, ya mohon maaf gitu ya, dia menggunakan gitu ya kan, pastikan ya kedepannya pun bangsa Indonesia akan bobrok gitu kan, tidak akan baik-baik saja. Maka dari itu mumpung gitu ya, terutama yang belum mencoba gitu kan, jangan sampai jangan sampai gitu kan, untuk ya sudah gitu kan. Masih banyak hal yang positif yang gitu kan, masih banyak yang kita bisa lakukan gitu ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita ada ataupun kita rasakan gitu kan. Jadi ya manfaatkanlah sebaik-baik mungkin masa muda ini, karena kan nggak datang 2 kali ya kan. Betul. Karena pilihan memakai narkoba ini ada 2 Kang. Apa tuh? Pertama itu rumah sakit. Yang kedua liang kubur Kang. Jadi cuma 2 itu ya pilihannya. 3. 3 satu lagi sama sel. Karena sebenarnya 3 ini nggak ada pilihan sih Kang. Jadi maka dari itu ya udah pilihannya kita jauhi narkoba. Mending jangan ambil. Wih, mantap, keren. Kang Rizky ada tambahan? Udah. Oke, mungkin sedikit dari aku, pemuda zaman sekarang adalah pemain di zaman yang akan datang.
jauhi narkoba, realisasikan Indonesia Emas tahun 2045. Waduh, mantap. Jangan sampai Calon kan- menteri nih kayaknya. Jangan sampai 2045 ini yang digadang-gadang sebagai Indonesia Emas jadi Indonesia cemas. Aduh. Ya, seperti itu. Oke, thank you Siap. teman-teman. Oh, satu lagi, bukan pertanyaan. Kalau teman-teman pengen yang lagi nonton pengen konsultasi, pengen ikut acaranya, kemana mereka dapat informasi? Boleh nanti kita informasikan di IG Kipan IG, Kota IG-nya apa? Bandung. Kipan? Kipan titik Kota Bandung. Kipan titik Kota Bandung. Oke, di follow teman-teman, jangan lupa. Oke, terima kasih Kang Rizky, Siap. Kang Hendra, luar biasa, 1 jam nggak kerasa. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, minimal khususnya buat teman-teman yang mendengarkan, karena betul tadi bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Kalau ada masalah, mending kita sholat, mending kita zikir dibanding narkoba. Saya Kemal Andreas, ada Kang Rizky dan Kang Hendra dari Kipan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Thank you ya. Siap. Mohon maaf Mantap, juga. mantap, Jadi mantap. banyak kekurangannya ya. Kita juga masih belajar. Aman. Aku juga minta maaf sebelum banyak. Aman.